Sebenarnya kalian tuh limit itu digunakan untuk apa? Apa limit itu digunakan untuk menyatakan suatu nilai yang nilainya mendekati nilai tertentu, seperti limit tak hingga merupakan angka yang sangat besar yang kita nggak bisa tahu angkanya itu berapa. Bingung? Oke, tidak apa-apa jika bingung, tenang aja, kakak akan membahas konsep tentang limit fungsi aljabar. Tentunya, kakak juga akan berikan kalian contoh-contoh soal supaya kalian makin paham tentang limit fungsi aljabar ini. Yuk kita langsung saja simak bersama-sama limit fungsi aljabar. Oke, yang pertama ada pengertian limit fungsi aljabar. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pengertian limit fungsi? Oke, jadi limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia limit itu batas gitu ya. Nah, kalau bahasa sederhananya limit dapat dikatakan sebagai nilai yang menuju suatu batas. Batas yang digunakan dikatakan dekat namun tidak tercapai. Nah, bentuk umum limit fungsi yaitu limit X mendekati C untuk fungsi X, hasilnya adalah sama dengan L. Jadi untuk fungsi fx di mana X mendekati C, ya mendekati C, bukan sama dengan C, tapi mendekati C, hasilnya adalah sama dengan L. Gitu. Nah, selanjutnya, kalau kalian sudah paham nih tentang pengertian limit, kalian tentu harus paham tentang sifat-sifat limit fungsi. Nah, sifat-sifat limit fungsi ini nanti akan berguna sekali untuk kalian untuk mencari nilai limit fungsi. Sifat-sifat limit fungsi adalah ditentukan jika n adalah suatu bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif berarti lebih dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan K adalah konstanta, F dan G adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di C, maka selanjutnya berlaku teorema berikut. Ini adalah beberapa sifat-sifat dari limit fungsi. Kita akan pelajari satu persatu supaya kalian lebih paham. Ya, jadi ini sifat-sifatnya ada beberapa yang akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan contoh soal. Oke. Untuk mencari nilai limit fungsi aljabar itu ada beberapa cara. Yang pertama ada namanya metode substitusi. Metode substitusi ini adalah metode yang digunakan yaitu mengganti nilai X dengan nilai yang mendekatinya atau langsung mengganti ya jadi fungsi fx diganti dengan C. Sedangkan pemfaktoran ini seperti pemfaktoran fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Jadi jika dia tidak bisa disubstitusi atau hasil substitusiannya adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga pangkat 0, 0 pangkat 0, dan lainnya, maka dia wajib difaktorkan. Lalu yang ketiga, ada namanya cara mengkalikan dengan faktor sekawan. Jadi mengkalikan dengan faktor sekawan ini jika hasil substitusinya itu bentuk bilangan irasional. Bilangan irasional itu artinya adalah contoh 1/(-2) ya. (-2), (-3) itu adalah contoh bilangan irasional. Jadi kalau sudah disubstitusi tapi hasilnya masih dalam bentuk bilangan irasional, berarti harus dikalikan dengan sekawan. Yuk, supaya lebih paham lagi tentang cara mencari nilai limit, kita langsung saja ke yang pertama adalah metode substitusi. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Limit X menuju 2 atau mendekati 2 untuk fungsi setengah X plus 4 dengan cara substitusi, ya, dengan cara substitusi, penyelesaiannya adalah X-nya diganti dengan 2. Jika X-nya diganti dengan 2, jika X diganti dengan 2, maka
Di sini X-nya berubah ya, jadi setengah dikali 2 ditambah dengan, nih, setengah dikali 2 ditambah dengan 4. Ini adalah cara substitusi. Setengah dikali 2 itu hasilnya 1. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Udah selesai. Ini adalah nilai limit fungsinya. Ya, jadi ini cara yang pertama, cara mensubstitusi. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Sini limit X menuju limit X menuju 3 untuk fungsi X kuadrat ditambah 5X tambah 6 menggunakan metode substitusi. Artinya kita ganti nilai X-nya menjadi berapa adik-adik? Iya, benar sekali. Kita ganti nilai X-nya menjadi 3. Sehingga penyelesaian dapat ditulis 3 pangkat 2 ditambah 5 kali 3 ditambah 6. Oke, good. Lanjut. 3 pangkat 2 berapa? Iya, 3 pangkat 2. 9 ditambah 15. Hasil akhirnya berapa? Iya, hasil akhirnya menjadi 3. Maka nilai limit dari X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat tambah 5X ditambah 6 adalah sama dengan 30. Oke, sekarang contoh substitusi yang terakhir, yang ketiga. Kakak kasih waktu kalian 1 menit deh untuk menghitung limit fungsinya. Oke, untuk yang ketiga, berarti X-nya kita substitusi, X-nya kita ganti dengan berapa? Oh, good job. Berarti X-nya kita ganti dengan 4. Jadinya 2 ditambah 3. Hasilnya 8 sama dengan 11. Oke, good job. Mudah kan ya? Oke, ini selesai sudah untuk metode substitusi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke metode pemfaktoran. Oke, ada yang bertanya-tanya mungkin, Kak, pemfaktoran kapan digunakannya? Jadi pemfaktoran ini jika hasil limitnya yang pertama adalah 0 pangkat 0, lalu tak hingga, tak hingga, tak hingga 0, lalu selanjutnya ada 0 dikali tak hingga. Jadi kalau substitusinya adalah ini yang kakak tuliskan, berarti dia wajib difaktorkan. Contoh yang nomor 1. Kalau kita faktorkan, perhatikan langsung kita substitusi, maaf, jika kita substitusi, jadinya di sini 3 pangkat 2 dikurangi 9 dibagi kurang 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 0, Pak. Boleh nggak ini? Ini tidak boleh. Jadi kalau selama hasilnya dia 0 per 0, itu tidak boleh langsung disubstitusi. Jadi harus faktorkan. Berarti penyelesaiannya jadi limit X mendekati 3. X kuadrat dikurangi 9, hasil pemfaktorannya adalah, ya benar, X min 3. Oke. Nih, X min 3 sama X min 3 boleh dicoret karena sama ya faktornya. Jadi sisanya si X plus 3. Untuk iya, cepet banget. Ada yang langsung bilang 6, Kak. Iya, jadi dapat 6. Karena X-nya kita ganti dengan 3. Jadi 3 ditambah 6. Oke, kita langsung ke contoh kedua. Ke contoh kedua, jika kita substitusi, kita hasilnya akan dapat dibagi dibagi karena ini 2 dikurangi 4 sama dengan kurang 4 dibagi 0. Tadi boleh. Jadi kan tidak boleh berarti apa kan? Iya, benar, harus limit X dua. Nah, faktor dari X kuadrat per 4 sama 2 dan X plus 2.
Nih, jadi yang mana yang sama? Iya, good. Yang sama adalah yang X min hilang. Merah pancanya 5 dekat 2. Hasilnya apa? Benar banget, hasilnya adalah empat. Oke, sekarang lanjut ke nomor ketiga. So, boleh silahkan dikerjakan. Kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke, sudah. Oke, berapa jawabannya teman-teman? Aneh sudah dapat jawabannya? Oh, baiklah. Ternyata masih ada yang bingung cara memfaktorkannya. Perhatikan, jika dia adalah persamaan kuadrat, lihat di sini oleh kita faktornya tetap tebakan X kuadrat ini. Oke. Jadi dua bilangan yang akan kita taruh di sini, jika dikali hasilnya adalah, tapi kalau dijumlah hasilnya harus, jadi bilangan berapa dengan berapa tuh yang kalau dikali 8, tapi kalau dijumlah 6. Ya, benar banget ya. Yaitu dengan min 2. Oke. Di sini sama-sama faktornya adalah sehingga dilipat untuk min 2 dan ditambah 2 adik-adik. 4 kurang 2 adalah, oke, selesai untuk materi limit fungsi aljabar, yaitu caranya substitusi dan pemrograman. Untuk cara perkalian sekawan, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya ya adik-adik. Thank you for today. See you next time.